Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi praktik implementasi terhadap permasalahan pelayanan publik berdasarkan tugas 1 dan 2 dalam bentuk video. Perkenalkan, nama saya Miki Uniper, NIM 0491782293, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan judul Kasus Pelayanan Publik Antrean Panjang di Kantor Imigrasi. Jadi kasus yang berlaku di masyarakat selama ini yaitu ketika kita melakukan pelayanan publik, banyak sekali terjadi di kantor-kantor antrian panjang di kantor, terutama kantor imigrasi, untuk melakukan registrasi ataupun pelayanan-pelayanan publik yang lainnya. Oleh karena itu saya mengangkat judul untuk tugas akhir ini dan juga memberikan solusi agar kedepannya pelayanan di kantor imigrasi lebih baik lagi. Kita masuk ke materi antrian panjang di kantor imigrasi. Antrian panjang di kantor imigrasi itu banyak sekali halnya. Yang pertama, biasanya yang terjadi dari server bisa jadi. Yang kedua, dari banyaknya pengunjung. Dan yang ketiga, biasanya dari aplikasi M-Paspor yang belum disempurnakan sehingga banyak terjadi keterlambatan dan juga terjadi antrian di kantor imigrasi. Dari beberapa kasus yang terjadi, saya memberikan solusi untuk menjadikan sistem digitalisasi terintegrasi sehingga membuat tercipta suasana yang kondusif dan membuat pelayanan lebih cepat dan juga lebih aman, menghindari antrian panjang di kantor tersebut. Yang pertama yaitu solusinya optimalisasi sistem digitalisasi terintegrasi. Aplikasi M-Paspor yang belum disempurnakan harus segera disempurnakan. Karena apa? Untuk meningkatkan pelayanan dengan fitur-fitur seperti mengunggah semua dokumen secara digital, pembayaran di awal, dan kemampuan untuk membuat jadwal kedatangan, reschedule, sehingga masyarakat sebelum melakukan registrasi mereka sudah bisa mengatur jadwal untuk antrean tersebut. Tidak ada lagi saling menunggu di lokasi kantor imigrasi. Yang kedua, integrasi data lintas instansi. Mengintegrasi sistem imigrasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Dukcapil, dan Kepolisian, sehingga masyarakat juga tahu sistem untuk pembuatan M-Paspor sebelum datang ke kantor imigrasi. Jadi sudah ada sosialisasi ke warga melalui instansi terkait seperti Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan juga Kepolisian. Analitik data real time, menerapkan sistem analitik untuk memonitor pola kedatangan. Jadi sama seperti yang di awal ya. Kita sudah merencanakan atau mereschedule awal cara-cara atau untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat sebelum masuk ke kantor mereka sudah registrasi terdahulu. Jadi tidak ada lagi antrian panjang. Karena apa? Dengan adanya digitalisasi yang terintegrasi, masyarakat seketika masuk ke kantor, mereka sudah siap untuk dilayani dan juga tidak ada lagi antrian yang menunggu. Masalah yang lain selain dari antrian untuk pembuatan paspor, yaitu biasanya pengambilan paspor. Banyak sekali terjadi penumpukan paspor yang belum diambil, ataupun masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengambil karena waktunya yang terlalu mepet sehingga pelayanan jadi terganggu. Oleh karena itu solusinya kita diversifikasi dan inovasi saluran layanan. Contohnya kita adakan layanan drive-thru atau pengambilan paspor tidak harus masuk ke dalam kantor. Jadi inovasi layanan publik yang memungkinkan pemohon mengambil paspor
tanpa perlu turun dari kendaraan. Cukup dengan menunjukkan bukti pengambilan dan verifikasi data, dia langsung bisa mengambil paspor yang sudah jadi atau yang sudah diverifikasi di sistem. Sudah itu adanya unit layanan imigrasi bergerak seperti Mobile Immigration Unit. Pemohon paspor tanpa harus datang kantor ke imigrasi yang memungkinkan jauh atau sulit dijangkau, ataupun sehingga mereka dipermudah untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus masuk ke kantor imigrasi. Kita adakan lagi yaitu counter prioritas dan mandiri, menyediakan counter khusus untuk pemohon prioritas seperti lansia, ibu hamil, difabel, dan opsi layanan mandiri self-service kios untuk tugas sederhana seperti pencetakan nomor antrian atau pengecekan status permohonan. Jadi tanpa harus datang ke kantor sudah bisa melakukan pengecekan dan melakukan pencetakan nomor antrian melalui kios, melalui mobile banking, mobile masing-masing pemohon. Kerjasama dengan kantor pos atau pihak ketiga ini lebih dipermudah ya. Jadi tanpa kita harus datang ke kantor, kita sudah bisa mengambil hasil dari layanan kantor imigrasi tanpa harus ke kantor imigrasi, apalagi kalau kantor imigrasinya jauh dari rumah pemohon. Sebelum terjadi atau tercetaknya aplikasi serta sistem yang terintegrasi tersebut, maka kita harus melakukan peningkatan efisiensi operasional dan SDM. Strategi awalnya yaitu kita lakukan strategi penjadwalan yang efisien. Contohnya menerapkan sistem penjadwalan ketat berdasarkan kuota harian yang realistis. Yang kedua, pelatihan staf berkelanjutan, meningkatkan kompetensi dan keahlian staf dalam penggunaan teknologi baru dan manajemen pelayanan publik. Dan yang ketiga, transparansi informasi, memastikan informasi mengenai persyaratan dokumen, alur proses, dan estimasi waktu tunggu tersedia secara jelas. Antrian panjang di kantor imigrasi bisa terurai atau terpecahkan dengan solusi optimalisasi sistem digital yang terintegrasi. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.